Anda mendengarkan NHK World Japan yang disiarkan langsung dari studio kami di Tokyo. Siaran kami bisa didengarkan melalui gelombang pendek mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di frekuensi 13600 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di gelombang FM melalui radio jaringan KBR dan radio jaringan El Sinta. Siaran kami juga dapat didengarkan lewat satelit dan internet. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian. Tetaplah bersama kami. Minasang, o genki desu ka? Senang sekali kita bisa bertemu kembali di NHK World Japan dalam Halo dari Tokyo. Edisi kali ini bersama Novriana Dewi dan saya Aji Rohadi. Halo dari Tokyo kali ini juga seperti biasa akan membawakan laporan yang cukup menarik dan juga kami akan membacakan surat dan komentar yang telah Anda layangkan kepada kami. Juga nanti akan kami putarkan lagu bagi Anda. Jadi mari kita mulai Halo dari Tokyo. Saudara, momentum peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dimanfaatkan para mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Jepang dengan menggelar Indonesian Art Fair. Kombinasi pertunjukan tarian dan teater ini dipadu dengan lokakarya angklung dan membatik. Menurut panitia, acara yang berlangsung pada 18 Agustus lalu ini dihadiri hampir 600 orang. Simak laporannya bersama rekan Sutami. Saudara, untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Jepang menggelar sebuah festival yang bernama Indonesian Art Fair. Nah, acara ini berlangsung di Arakawa, Tokyo pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Di acara ini sejak pukul 11 hingga 21 waktu Jepang, para pengunjung tidak hanya akan dapat membeli aneka makanan Indonesia, tetapi juga akan dihibur dengan sejumlah penampilan seni dan puncaknya adalah penampilan teater yang berjudul Mimpi Dwi Warna. Yang juga menarik perhatian pengunjung adalah penampilan grup tari Ayodhya Pala yang datang langsung dari Indonesia. Tari Bhinneka menjadi pembuka acara festival ini. Tarian ini menggambarkan Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan merupakan andalan grup tari Ayodhya Pala. Wakil Yayasan Grup Tari ini, Denta Mandra Pradipta Budi Astomo, mengatakan ada 8 tarian yang mereka siapkan untuk Indonesian Art Fair di Tokyo. Ada tari Rato Jalo, tari dari Kalimantan, ada tari dari Bali, ada tari juga dari Sumatera Utara, ada juga tari dari Papua, total kurang lebih sekitar 8. Memang Ayodhya Pala setiap tahun menyiapkan karya-karya terbaiknya untuk bisa ditampilkan di ajang pentas dunia. Kita mengelaborasi juga hal-hal yang memang sudah ada gitu. Jadi ada beberapa tarian-tarian yang memang sudah populer di Indonesia gitu ya. Tapi untuk yang saat ini paling besar ya kita bikin sendiri gitu. Total ada 19 orang penari dan ofisial yang datang langsung dari Indonesia ke acara ini. Menurut Denta, perjalanan mereka keluar Indonesia kali ini menjadi unik karena terjangan topan yang sempat menghantam sejumlah wilayah di Jepang. Namun, Denta mengeklaim tim sudah mempersiapkan diri. Pemilihan dulu ya, penari mana yang layak untuk kita ajak dan sebagainya, secara komitmen, secara fisik juga, artinya fisik secara kekuatan supaya nanti tiba-tiba nggak ngeluh lah di jalan gitu ya. Dan memang hal-hal terburuk pun kita harus siapkan. Lalu berapa lama latihan yang dilakukan oleh penari sebelum tampil di Indonesian Art Fair? Salah satu penari, Nadenggan, menjelaskannya. Karena kan kalau misalnya untuk menampilkan penampilan apalagi untuk
membawakan tarian Indonesia di luar negeri itu butuh persiapan. Gitu, kita persiapannya hampir 2 bulan untuk menampilkan tarian di sini. 1 pekan itu bisa sampai 4 kali latihan. Udah hampir bisa 28 kali kayaknya. Meskipun harus membawakan banyak dan beragam tarian, tetapi menurut Na, para penari tidak kesulitan menghafal semua gerakan. Sebenarnya nggak ada sih, karena kan anak-anak yang ikut tampil hari ini kan memang yang senang dengan tarian Indonesia ya. Jadi mereka sekali 2 kali latihan dikasih materi, mereka langsung lancar. Dan karena kan kalau misalnya sesuatu yang disenangi akan lebih mudah dia jarinya gerakannya. Selain pertunjukan tarian, festival ini juga menampilkan permainan angklung yang dibawakan para murid sekolah Indonesia Tokyo. Ketua panitia acara ini, Raihan Maulana Rizan, yang juga mahasiswa sebuah universitas di Tokyo, mengatakan keragaman pertunjukan budaya yang ditampilkan bertujuan untuk menggambarkan Indonesia yang majemuk, tetapi tetap dapat bersatu. Kita merasa bahwasanya sebenarnya Indonesia itu dengan penuh dengan keberagamannya, perlu ada semacam narasi juga untuk bisa menyamakan terus pikiran kita di tengah kita perbedaan cara pikir, pandang, dan juga kultur dan budaya. Tapi kan itu yang membuat Indonesia indah. Jadi kita memilih konsep teater ini untuk bisa menampilkan tarian dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Sanggar dari Indonesia datang ke sini, lalu juga teman-teman disabilitas nanti tampil juga, lalu juga ada orang Jepang yang bisa nari juga ikut tampil. Jadi kita merasa bahwasanya ini adalah sebagai salah satu bentuk untuk kita menyatukan juga gitu dengan konsep Dwi Warna itu tadi. Saat senja tiba, para penari Ayodhya Pala kembali beraksi. Mereka membuka pertunjukan teater dengan menampilkan tari Rato Jaroh dari Aceh. Penonton yang baru tiba pun terpukau dengan kekompakan dan kecepatan gerakan tarian dari ujung pulau Sumatera itu. Alur cerita teater berjudul Mimpi Dwi Warna dimulai dengan hadirnya 2 anak kakak beradik, Budi dan Asuka, yang hendak bersiap tidur. Sutradara teater ini, Aswanda Putra, yang juga seorang mahasiswa sebuah universitas di Tokyo, mengatakan kedua anak tersebut secara ajaib masuk ke dalam buku yang dibawa ayah dan ibunya. Cerita teater Mimpi Dwi Warna dibawakan dalam bahasa Jepang dengan terjemahan bahasa Indonesia pada layar di sisi panggung. Jadi bapaknya orang Jepang, ibunya orang Indonesia, dan anak-anaknya ini mereka menjelajahi Indonesia melalui buku gitu. Jadi ada buku, semacam buku yang magic gitu lah ya, buku yang punya kekuatan khusus gitu. Dan mereka masuk ke dalam buku itu dan menjelajahi Nusantara di dalam buku. Dalam perjalanan keliling Nusantara, tokoh Budi dan Asuka berjumpa dengan sosok burung Garuda bernama Gantara. Sosok inilah yang menemani keduanya selama perjalanan itu. Gantara diperankan oleh Muhammad Galang Imanul Haq. Gantara itu adalah tokoh visual yang artinya Garuda Nusantara, yang di sana Gantara ini sebagai tokoh atau Garuda yang merepresentasikan Indonesia. Jadi mengenalkan budaya Indonesia dan tari-tariannya ke khalayak ramai. Galang menjadi satu-satunya aktor dalam pementasan teater ini yang berstatus sebagai pekerja. Dia tertarik ikut serta lantaran kegemarannya bermain teater sejak masa SMA. Jadi pas ketika baca ada audisi untuk talent, langsung tertarik karena sebenarnya ada basic juga saya di sana gitu. Ketika SMA ikut teater kabaret juga di sekolah. Ya, jadi ketika lihat informasi tentang Indonesian Art Festival audisi gitu, akhirnya tertariklah untuk ikut. Aktor lainnya adalah Mira AS. Pemeran sosok Asuka ini tertarik ikut pementasan teater Mimpi Dwi Warna lantaran ketertarikannya pada dunia akting.
Mahasiswi asal Malaysia ini mengaku telah lama berkecimpung di dunia seni peran. I did theater for like 10 years back in Malaysia. Yeah. And mostly Saya telah bermain teater selama 10 tahun di Malaysia. Sebagian besar adalah teater sekolah seperti sekolah menengah, sekolah dasar. Namun dari situlah pengetahuan yang saya dapat tentang teater digunakan untuk memerankan Azuka di Mimpi Dwi Warna. Meskipun memiliki ketertarikan dalam seni teater, tetapi sejumlah kendala tetap dihadapi Mira, terutama bahasa. I think one main obstacle that I have was interacting because they use Saya kira kendala utamanya adalah berinteraksi karena mereka banyak menggunakan bahasa Indonesia. Saya mengerti bahasa Indonesia, tapi ada beberapa kata yang tidak bisa mengerti. Namun pada akhirnya meskipun ada kendala bahasa, saya kira ada bahasa Inggris, Melayu, dan Jepang. Selain dialog antara para pemainnya, pertunjukan teater ini juga diisi dengan berbagai tarian sesuai dengan lokasi petualangan Budi dan Asuka. Saat tiba di Jakarta misalnya, para penari grup Ayu Pala tampil membawakan tarian Godek Ayu. Tarian ini adalah kreasi berdasarkan tari topeng Betawi. Saat tiba di Bandung, Jawa Barat, Budi dan Asuka disuguhi kesenian angklung. Di depan latar gedung sate, dua murid SLB Tuli Bisu Gifu dan sejumlah aktor teater lainnya memainkan alat musik dari bambu tersebut. Ketua panitia Rehan mengatakan SLB Tuli Bisu Gifu diundang ke teater ini sebagai upaya menyatukan dua bangsa yang berbeda. SLB Tuli Bisu Gifu sejak beberapa tahun terakhir menggunakan angklung dalam pelajaran seni. Memadukan dialog para pemain dengan tarian dalam satu rangkaian cerita teater diakui sebagai hal yang tak mudah. Sutradara Aswan Datu mengatakan, naskah pertunjukan teater berdurasi 2 jam ini disiapkan oleh sebuah tim Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI sejak awal Januari lalu. Prosesnya sendiri sebenarnya dari awal tahun tuh udah konsep ini diutarakan gitu ya Pak. Dan mulai direncanakan, tempatnya mau di mana, terus mau undang penari siapa aja dari Indonesia gitu. Itu udah dari bulan Januari 2024. Di bulan Mei itu kita melakukan casting, melakukan revisi skrip, itu juga di bulan Mei. Dan kemudian di bulan Juni itu udah mulai latihan awal bersama para aktor. Selama 2 jam hampir seluruh penonton bertahan. Lalu apa kesan mereka terhadap pertunjukan ini? Saya tanyakan kepada 2 orang penonton. Awalnya biasa aja sih, terus juga mungkin cuma ada drama-drama gitu doang kan. Ternyata dari awal pembukaan ada tari dari Aceh, lupa namanya tapi kayak tari saman gitu. Terus juga disambut tarian lagi, terus baru openingnya. Itu keren banget. Keren banget sih, nggak expect awalnya ya kirain ya biasa aja, ternyata keren banget. Semuanya seru juga ya, jadi nggak ngebosenin, benar-benar seru. Menggabungkan drama panggung dengan aneka tarian harus diakui sebagai ide yang cemerlang, yang mampu memaksa penonton menikmati pertunjukan hingga akhir. Demikian tadi laporan dari rekan Sutami, dan sekarang saatnya kami bacakan surat yang sudah kami terima. Pertama ada siapa nih Aji Sang? Surat pertama yang kami bacakan malam ini adalah Naya Resnayani dari Bandung, Jawa Barat. Katanya Naya, momen HUT RI yang dirayakan tiap tahun
kita manfaatkan dengan menggelar perlombaan khas Agustusan, seperti lomba makan kerupuk dan lain-lain. Semua sangat menikmatinya. Pertanyaan saya adalah, apakah WNI di Jepang juga menyelenggarakan acara 17 Agustusan di beberapa tempat? Jawabannya adalah iya. Dari pengamatan kami di Sekolah Indonesia ada beberapa kegiatan, termasuk lomba-lomba yang seperti di Indonesia. Juga ada komunitas warga Indonesia yang bikin sendiri di komunitasnya berbagai kegiatan yang serupa. Jadi lumayan seru ya, lumayan ada kemeriahan. Semoga Anda juga merasakan kegembiraan saat merayakannya. Terima kasih banyak, Naya Resnayani yang ada di Bandung. Lalu ada Ahmad Reva di Tangerang yang senada dengan Naya ini juga mengirimkan surat tentang Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 tahun. Kata Ahmad Reva, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Katanya selamat menyambut Hari Kemerdekaan untuk semuanya. Terima kasih untuk suratnya ya Ahmad Reva. Gimana nih perayaan di sekitar tempat tinggalnya? Kami tunggu ya cerita-ceritanya. Dan sekarang kita masuk ke komentar Facebook. Ada Ardi Budi yang menuliskan komentar untuk unggahan berita tanggal 19 Agustus lalu. Itu tentang gempa bermagnitudo 5,1 dan 4,7 yang mengguncang prefektur Ibaraki secara beruntun. Kata Ardi, semoga aman. Temennya nih ada yang kerja di Tsukuba, dan Tsukuba ini di Ibaraki ya. Semoga temannya Ardi baik-baik saja di sana dan tidak terkena dampak gempa. Begitu juga semoga warga Indonesia yang mungkin merasakan guncangan gempa ini tidak terjadi hal-hal yang berbahaya. Dan jangan lupa untuk mengambil langkah-langkah mitigasi bencana, misalnya mempersiapkan tas darurat atau mengecek rute evakuasi jika terjadi bencana. Terima kasih Ardi Budi atas komentarnya. Komentar lain datang dari Mariati Magdalena mengenai berita 15 Agustus, topan ampil bergerak perlahan ke utara di sekitar gugusan Pulau Ogasawara. Kata Mariati, semoga tiada bencana apapun. Terima kasih banyak atas doa dan ucapan baiknya ya. Beberapa saat lalu memang topan ampil sempat mendekati Tokyo, tapi untungnya kami cuma mendapat hujan dan angin kencang, tidak ada sesuatu yang serius. Terima kasih banyak sekali lagi. Juga ada komentar dari Azi Da Vinci tentang video spesial yang kami unggah tanggal 16 Agustus. Ini videonya hanya beberapa yang selamat dari serangan bom atom di Hiroshima. Penyintasnya yang jumlahnya sedikit kini menjadi simbol perdamaian. Komentar dari Azi adalah Miyuki Bridge atau jembatan Miyuki menjadi saksi bisu bom atom Hiroshima. Terima kasih banyak atas komentar Anda. Semoga Anda bisa menikmati video yang kami sajikan ya. Hampir tiap hari kami mengunggah video-video pendek tersebut. Silakan menuju ke website atau Facebook kami. Dan pendengar sayang sekali, waktu kita sepertinya sudah hampir habis. Kami tutup Halo dari Tokyo hari ini dengan sebuah lagu dari Imase berjudul Night Dancer. Selamat mendengarkan.